Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan sharing-sharing tentang ujian komprehensif pada PPG dalam jabatan tahun 2020. Pasti yang menonton video ini tentang ujian komprehensif, baik yang sudah melaksanakan di tahap 1 atau yang akan datang angkatan 2, 3, dan 4 pasti akan menjalaninya ya. Baik, jadi cerita-cerita ini dikumpulkan dari seluruh rekan-rekan yang telah melaksanakan ujian komprehensif kemarin hari Sabtu tanggal 10 ya. Ya, tanggal 10 Oktober itu sudah ada beberapa rekan-rekan yang sudah melaksanakan uji komprehensif dalam PPG tahun ini. Baik, dalam uji komprehensif PPG dalam jabatan tahun 2020 ini dilaksanakan secara daring. Jadi ujian komprehensif ini sebenarnya di tahun sebelumnya tidak ada ya. Jadi di tahun 2020 inilah ada yang namanya ujian komprehensif. Jadi ujian komprehensif namanya ujian kompre. Kalau dulu di S1 atau ujian sarjana dulu, kalau kompre pasti yang ditanyakan adalah seluruh materi yang telah dipelajari ya. Dari semester 1 sampai semester 7 atau semester 6. Itu akan ditanyakan kembali ya. Dan di ujian komprehensif PPG dalam jabatan sama, dan perbedaannya diawali dengan proses mengajar secara daring terlebih dahulu. Jadi di ujian komprehensif itu diawali dengan mengajar terlebih dahulu, jadi praktik mengajar. Jadi kita mengajar terlebih dahulu, tidak ada siswanya yang melihat adalah dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. Jadi nanti kita akan dibagi linknya. Nah, nanti di saat giliran kita tiba jadwalnya, maka kita akan dimasukkan ke dalam link ujian komprehensif, dan di situ sudah hadir penguji 1 dan penguji 2 yang akan melihat penampilan kita saat mengajar. Biasanya ditentukan waktunya, jadi ada yang 30 menit seperti itu. Jadi gunakanlah semaksimal mungkin proses praktik mengajar ini selama 30 menit. Kalau tidak sampai 30 menit logikanya, maka pertanyaannya yang akan diberikan akan semakin banyak karena waktunya ditentukan 50 sampai 60 menit begitu kan. Jadi kalau 30 menit saja masih bersisa, maka pertanyaannya akan lebih dari setengah jam sendiri. Semakin banyak yang ditanyakan dan semakin tidak bisa menjawab, maka akan semakin nampak kekurangannya. Maka maksimalkanlah di bagian praktik mengajarnya seperti itu. Lalu yang kedua, setelah praktik mengajar selesai, penutupan, lalu ditanya-tanyalah tentang soal pedagogik dan soal profesional. Jadi soal pedagogik baca-baca saja modul pembelajaran, kan ada 10 modul sebelumnya yang dipelajari di tahapan pertama PPG kemarin itu mempelajari 10 modul kan tentunya. Anda semua mempelajari 10 modul, di situ ada modul pedagogik dan ada modul profesional. Pelajari dari situ untuk menggali ilmu, jadi ketika ditanya tidak akan jauh-jauh berbeda lah dari permasalahan RPP hot itu seperti apa, unsur TIPEK itu bagaimana. Ada juga mempelajari tentang RPP STEM seperti itu ya. Lalu cara merumuskan indikator yang baik, apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu, jadi harus dikuasai. Lalu soal profesional kemarin ada juga modul profesional, itu silahkan dipelajari, lalu ditambah lagi dengan materi yang Anda sampaikan di RPP Anda. Jadi materinya tentang apa, silahkan dipelajari dengan baik, maka insya Allah bisa menjawabnya. Dan sekedar saran dari teman-teman yang sudah melaksanakan ujian komprehensif, sebelum melaksanakan ujian komprehensif kan sudah
diberikan jadwalnya, jadwal Anda kapan, dosen penguji satunya siapa, dosen penguji duanya siapa. Nah, sebelum itu, kemarin kan dosen-dosen yang sekarang menguji ini pernah memberikan pembelajaran di modul-modul sebelumnya. Jadi silakan dilihat dosen yang menguji Anda itu kemarin mengajarkan materi tentang apa, modul berapa, itu silakan didalami. Mana tahu yang ditanya seputaran dengan apa yang beliau-beliau ajarkan di modul-modul sebelumnya, seperti itu. Jadi ada banyak kemungkinan ya. Bisa saja karena beliau mengajarkan kemarin misalkan modul pedagogiknya tentang RPP STEM misalkan, pelajari. Jadi apa yang diajarkan oleh dosen pengujinya. Tapi misalkan dosen pengujinya ini tidak pernah masuk sebelumnya di kelas Anda, bisa tanya dengan rekan-rekan yang di kelas lain misalkan apabila kelasnya ini terbagi menjadi 2 kelas, ada kelas A atau B gitu, atau malah ada terbagi 3 kelas misalkan, seperti itu. Jadi ditanya-tanya. Jadi dosen ini mengajar tentang apa biasanya. Nah, mana tahu nanti dengan apa yang biasa diajarkan itu pula yang ditanyakan, kan lumayan kalau memang sesuai, seperti itu. Baik. Dan ini ada saran-saran dari rekan-rekan yang telah melaksanakan ujian komprehensif kemarin. Jadi ketika dalam mengajar betul-betul diperhatikan langkah-langkahnya. Jadi apa yang dikatakan itu terstruktur. Walaupun tidak ada siswa tetapi mengajarkannya silahkan interaktif gitu ya, komunikatif gitu. Jadi imajiner saja seakan-akan ada siswa. Bagaimana selayaknya Anda menyapa siswa? Walaupun tidak ada jawaban, anggap saja siswa itu sudah menjawab. Nah, betul sekali. Iya, betul. Benar ya. Berarti kesimpulannya adalah, nah seperti itu. Jadi seakan-akan Anda melemparkan pertanyaan, sudah dijawab, dan lalu Anda beri penguatan, seperti itu ya. Dan yang paling diperhatikan oleh dosen penguji rata-rata yang cerita, yang memberikan pengalamannya, itu adalah di langkah-langkah pembelajaran. Itu harus nampak kegiatan pendahuluannya, sudah Anda laksanakan semua atau belum langkah-langkah di pendahuluan. Kegiatan intinya sudah betul-betul Anda perhatikan belum, langkah-langkahnya sudah dilakukan semua belum, sesuai tidak dengan tujuan pembelajaran, sesuai tidak dengan indikator materi yang diajarkan, seperti itu. Lalu di kegiatan penutup, langkah-langkahnya sudah sesuai tidak, sudah tepat semua, dilakukan semua tidak di RPP. Jadi betul-betul perhatikan ya langkah-langkah yang akan diajarkan untuk mengajar besok. Nah, itu diperhatikan betul langkah-langkahnya sudah sesuai atau belum. Jadi, kalau kegiatan pendahuluan, nah jangan lupa salam terlebih dahulu, mengajak peserta berdoa. Biasanya seperti itu kan kalau mengawali kegiatan pembelajaran. Jadi tidak langsung, baik hari ini kita akan belajar ini. Tidak langsung seperti itu. Pertama, sapa dulu, diajak berdoa, diberi motivasi dulu peserta didik, ditanya siapa yang tidak hadir, kenapa tidak hadir, kalau misalkan sakit, kaitkan, maka jagalah kesehatan, seperti itu. Apalagi sekarang sedang pandemi seperti itu. Jadi untuk mengulur waktu mencapai 30 menit itu sebetulnya bisa dimaksimalkan juga di pendahuluan dan penutup. Jadi tidak mesti harus materi, terus tidak seperti itu ya. Bisa diimbangi di kegiatan pendahuluan dan penutupnya. Lalu di pendahuluan tadi, nah setelah bertanya, setelah memotivasi, lalu kaitkan dengan materi pembelajaran sebelumnya. Apa yang Anda ajarkan besok. Misalkan KD sekarang tentang apa? KD tentang menulis puisi misalkan. KD sebelumnya apa? Misalkan tentang menganalisis struktur isi dan kebahasaan
teks puisi misalnya, dikaitkan. Jadi apa kaitannya pembelajaran saat ini dengan pembelajaran minggu lalu? Masih ada kaitannya tidak? Kalau masih ada, apa kaitannya? Seperti itu. Lalu yang bisa Anda laksanakan di kegiatan pendahuluan itu menyampaikan manfaat pembelajaran yang sedang akan berlangsung ini, yang akan Anda bawakan saat itu. Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi siswa diajak, kira-kira ketika kita belajar pembelajaran ini, apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari nanti? Coba Budi, apa? Coba Asep, apa manfaatnya? Iya betul, manfaatnya adalah meningkatkan pengetahuan kita tentang, seperti itu. Jadi disampaikan manfaat pembelajarannya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya supaya siswa lebih bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran, mengikuti pembelajaran saat itu. Jadi kalau tahu manfaatnya, banyak ini manfaatnya ya, kalau gitu saya sungguh-sungguh. Nah, seperti itu kan. Jadi nanti ketika akan memulai di kegiatan pembelajaran inti, tinggal Anda sampaikan. Nah, sekarang sudah tahu kan apa manfaatnya ketika kita nanti bisa menguasai materi pembelajaran ini. Makanya lebih semangat kan? Lebih semangat. Nah, seperti itu. Ya, tentunya ya. Nah, baik. Jadi setelah kegiatan pendahuluan tadi yang sedemikian rupa dilewati tadi, jadi Anda sudah menyapa, sudah mengajak berdoa, sudah melaksanakan presensi, sudah menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu disampaikan juga ya, lupa tadi saya menyampaikannya. Nah, kompetisi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu apa? Lalu kaitkan materi pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang sedang akan Anda sampaikan itu, lalu sampaikan manfaat pembelajarannya. Barulah masuk ke kegiatan inti seperti itu. Jadi di kegiatan inti ini silahkan dilihat di tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran yang Anda rumuskan sebelumnya. Jadi kegiatan atau materi di kegiatan inti ini sudah sesuai atau belum dengan indikator yang dirumuskan. Kira-kira kalau materinya yang Anda sampaikan misalkan A, itu tujuannya sudah sesuai belum dengan tujuan pembelajaran yang Anda buat di RPP Anda. Nah, kalau sudah sesuai, baru berarti sudah akan mencapai KD tersebut dengan baik. Jadi dilihat sudah lengkap atau belum. Misalkan ini ya, ini misalkan indikator pembelajarannya adalah mampu menulis teks, apa ini ya, teks yang mudah lah. Oke. Mampu menulis teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur. Itu yang pertama, indikator yang akan dicapai. Yang kedua, mampu menulis teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan aspek kebahasaan. Nah, itu ada dua. Nah, tentunya di kegiatan inti di materi pembelajarannya Anda harus menjelaskan struktur itu apa saja, struktur teks laporan hasil observasi ini. Apa saja kebahasaan di teks laporan hasil observasi ini. Baru setelah paham mereka tentang struktur, tentang kebahasaan, baru Anda jelaskan langkah-langkah dalam menuliskan teks laporan hasil observasi yang baik, yang sesuai dengan struktur, yang sesuai dengan isi itu seperti apa. Nah, barulah yang terakhir kegiatannya adalah mencontohkan cara menulis teks laporan hasil observasi yang sesuai struktur dan kebahasaannya. Jadi jelasnya kalau itu sudah dipelajari, diberikan contohnya juga, nah maka di kegiatan evaluasi tentu siswa akan lebih mudah dan sudah paham semuanya, berarti sudah lengkap unsurnya. Kalau semuanya sudah dipelajari, nah berarti sudah sesuai dengan indikator atau tujuan pembelajaran yang dituliskan di RPP tersebut kan. Baik, lalu di kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini, jangan lupa untuk memberikan simpulan pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. Walaupun secara imajiner, ajak siswa. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Baik, siapa?
Ah ya Desi. Baik Desi, betul sekali ya Desi. Nah, sesuai dengan yang dikatakan Desi tadi bahwa kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah baru dikuatkan kembali. Jadi walaupun imajiner, jadi semaksimal mungkin untuk tetap ada interaksinya karena 30 menit itu lumayan lama ya. Kalau kita monoton materi terus dosen yang melihat nanti takutnya bosan juga kan seperti itu. Lalu ingatkan untuk mengerjakan tugas. Jika diberikan tugas, misalkan karena ini secara daring, ada tugasnya melalui WA atau Telegram atau Google Form atau apalagi ya, atau Classroom, itu disampaikan. Jadi kerjakan di mana? Di melalui Telegram misalkan atau melalui Google Classroom seperti itu. Kapan waktu pengumpulannya itu dijelaskan juga. Jadi jelas gitu, memberi tugas jelas kapan dikumpulkannya seperti itu. Lalu beri penguatan peserta didik tadi ya. Ini seharusnya setelah kesimpulan tadi ya diberi penguatan, baru diingatkan tentang tugas, lalu mengingatkan siswa untuk bersyukur, untuk berdoa setelah belajar. Seperti itu. Lalu jangan lupa juga untuk memberi informasi pembelajaran berikutnya ya. Ini jangan lupa. Tadi kalau sebelumnya di pendahuluan dikaitkan lagi dengan materi sebelumnya. Kalau di bagian penutup itu jangan lupa untuk memberi informasi pembelajaran berikutnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya siswa mulai belajar dari rumah untuk bekal awal di kegiatan selanjutnya seperti itu. Jadi nanti bisa di akhir ditutup. Baik, anak-anak ibu semua, pembelajaran berikutnya tentang majas dalam puisi. Jadi bisa dibaca-baca terlebih dahulu majas-majas apa saja yang seperti itu. Jadi disampaikan pembelajaran minggu depan apa atau pembelajaran pertemuan selanjutnya apa. Baik, itu saja sharing-sharing tentang ujian komprehensif. Saya doakan semoga semua yang menjalankan ujian komprehensif yang belum melaksanakan akan bisa melaksanakan dengan lancar semuanya dan sesuai harapan. Dan bagi yang sudah melaksanakan ujian komprehensif, karena ada beberapa rekan-rekan yang sudah melaksanakannya kemarin, semoga diberikan hasil yang maksimal. Amin amin ya robbal alamin. Baik, begitu saja sharing-sharingnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis guru online.